Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Mulia Permana, NPM 18570511 dari kelas A, akan mengerjakan soal UTS Teori Informasi. Soal pertama yang A, apa itu teori informasi? Teori informasi adalah disiplin ilmu dalam bidang matematika terapan yang berkaitan dengan kuantisasi data, sehingga data atau informasi itu dapat disimpan dan dikirimkan tanpa kesalahan atau error melalui suatu kanal komunikasi. Entropi informasi sering dipakai sebagai alat untuk maksud ini, dan biasanya dinyatakan sebagai banyaknya bit rata-rata yang diperlukan untuk penyimpanan dan pengiriman informasi tersebut. Sebagai contoh, jika keadaan cuaca harian dinyatakan dengan entropi 3 bit, maka kita katakan bahwa cuaca itu mempunyai rata-rata 3 bit tiap harinya. Lalu yang satu B, apa bedanya data dan informasi? Data merupakan suatu fakta-fakta ataupun rincian peristiwa yang sifatnya masih mentah dan juga belum diolah. Data adalah hasil yang kita peroleh di lapangan tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu. Lalu informasi adalah kumpulan data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga nantinya dapat memberikan informasi dan juga manfaat bagi kalangan tertentu ataupun bagi semua orang. Jadi data itu kumpulan fakta atau peristiwa, kemudian diolah, maka dia akan menjadi informasi. Lalu yang soal 2A, apa saja komponen-komponen yang diperlukan dalam mengirimkan informasi? Yang pertama ada source, 2 transmitter, 3 media komunikasi data atau medium, 4 receiver, 5 protokol, dan yang terakhir message. Lalu soal 2B, gambarkan dan jelaskan alur kerja pengiriman data tersebut. Yang pertama itu pengguna memiliki ide. Kemudian pengguna memasukkan pesan melalui perangkat masukan data. Lalu pemrosesan data oleh sumber data. Kemudian data disimpan sementara dalam memori. Selanjutnya data dikirimkan ke transmitter. Kemudian sinyal dikirimkan melalui media transmisi. Lalu sinyal diterima oleh penerima. Selanjutnya penerima mengirim rangkaian bit digital ke tujuan. Kemudian hasil pengolahan data ditampilkan melalui perangkat keluaran. Dan terakhir pesan diterima oleh pengguna. Lanjut ke soal 2C, apa yang dimaksud dengan lossy data dan lossless data? Lossy data adalah dengan menghilangkan data yang tidak penting dapat menghemat ruang penyimpanan. Jadi lossy data dan lossless data itu eh, jenis kompres gitu ya. Kompres data dengan menghilangkan data yang tidak penting dapat menghemat ruang penyimpanan. Skema kompresi data lossy dirancang oleh penelitian tentang bagaimana orang melihat data tersebut. Sebagai contoh, mata manusia lebih sensitif terhadap variasi halus dalam pencahayaan daripada untuk variasi warna. Dengan algoritma tertentu, detail berkas dipangkas supaya ukuran data bisa dikecilkan. Lalu lossless data, teknik ini mampu memadatkan data dan mengembalikannya sama seperti semula. Tidak ada informasi yang hilang atau harus dikurangi dalam proses untuk mengurangi ukuran besar data. Biasanya algoritma pemadatan data jenis ini menggunakan prinsip kelebihan statistik, supaya data bisa disimpan dengan lebih ringkas. Karena kebanyakan data yang dipakai sehari-hari memiliki bagian yang berulang atau berlebihan, pemanfaatan tanpa kehilangan bisa terjadi. Berikan contoh lossy dan lossless data. Lossy data itu contohnya pada file zip, seperti bzip, bzip 2, dan yang lainnya. Lalu pada lossless data itu contohnya file mp3, jpeg, dan yang lain-lain. Yang soal 3, seorang dikatakan tinggi jika tinggi badan di atas 1,75 meter. Asumsikan bahwa peluang kemunculan laki-laki adalah 0,5. Jika diasumsikan 20% perempuan P adalah tinggi atau T, maka PTP itu sebenarnya 0,2. Dan 6% dari laki-laki atau L adalah tinggi, maka PTL itu 0,06. Yang A itu berapa peluang seorang adalah tinggi dan seorang perempuan. Jadi peluang dari perempuan yang tinggi. Dari soal sudah diketahui bahwa 20% perempuan adalah tinggi. Jadi PTP itu sebenarnya 0,2 dikali 0,5, hasilnya 0,1. Jadi yang 3A itu 0,1. Lanjut ke 3B, berapa peluang seorang adalah tinggi dan seorang laki-laki. Jadi yang dicari itu peluang laki-laki yang tidak tinggi. Diketahui PL itu 0,5 dan PTL itu 0,06. Yang ditanya itu P min TL, yaitu laki-laki yang tidak tinggi. Jadi rumusnya PL dikali 1 dikurang PTL. Jadi 0,5 dikali 1 min 0,06. 1 dikurang 0,006 itu sebenarnya 0,94 dikali 0,5. Hasilnya 0,47. Jadi peluang kemunculan laki-laki yang tidak tinggi adalah 0,47.
Lalu yang soal 4, hitung senonim entropi dari kemunculan simbol berikut. Yang A itu simbolnya A, B, C, D dengan frekuensi masing-masing 10 sama. Di sini sudah dimasukkan. Sini saya masukkan variabelnya N1, N2, dan seterusnya. Dan ini Shannon Index Calculation-nya. Yang A, B, C, D itu sama semua min 0,5. Ini saya dapat dari rumus ini. Jadi pada frekuensi ini yang 10 dibagi 40 dikali log 2 dari 10 per 40. Hasilnya min 0,5. Lalu yang ini sama juga 10 dibagi 40 dikali log 2 10 per 40 sama dengan min 0,5. Dan yang C juga sama dengan rumus sama. Hasilnya juga ini karena frekuensinya sama, hasilnya sama semua. Lalu yang Shannon entropinya itu 2. Ini didapat dari jumlah yang ini nih, min 0,5 tambah min 0,5 tambah min 0,5 tambah min 0,5 dikali min 1, hasilnya 2. Lalu yang B sama juga, cuma yang berbeda dengan simbol A, B, C, D, tentukan dari frekuensinya yang A20, B10, C20, dan D10. Didapat seperti ini. Ini rumusnya kayak tadi juga sama, 20 per 60 dikali log 2, 20 per 60, hasilnya min 0,528. Yang B juga sama, 10 per 60 dikali log 2, 10 per 60, hasilnya min 0,43. Lalu Shannon entropinya itu 1,918. Ini didapat dari jumlah ini dikali min 1. Lalu yang C, jelaskan apa makna perbedaan nilai Shannon entropi dari soal A dan B. Nilai entropi dari soal A dan B memiliki nilai yang berbeda mengakibatkan perbedaan peluang tiap-tiap simbolnya, yang mana menghasilkan nilai entropi 2 untuk soal A dan 1,1918 untuk soal B. Lalu yang soal nomor 5, yang 5A, menggunakan Huffman Code, transformasikan pesan berikut. Sudah 1 bulan saya tidak ke kampus, titik. Dari sini kita, agar gampang kita kita cari dulu huruf-hurufnya ada apa aja. Lalu kita cari jumlahnya juga berapa. Sini misal kita di huruf pertama itu ada S, kita hitung S-nya ada berapa. S 1, 2, 3, 4. Kita tulis 4, lalu U 1, 2, 3, 4. U juga 4, dan D 1, 2. Ada 2. Lalu kita cari semua sampai titik ada 1, kita masukkan sini 1. Setelah semua dicari, kita urutkan agar lebih mudah. Kita urutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, jika ini sudah dicari, hurufnya apa aja dan jumlahnya apa aja, kemudian kita urutkan, maka akan jadi seperti ini. Setelah kita urutkan, kita buat tree-nya atau pohonnya. Nah, di sini kita tempatkan dulu yang paling kecil. Yang paling kecil itu dari mulai H sampai titik. Kita tempatkan di sini H, B, L, N, Y, I, E, M, P, titik. Lalu setelah itu kita gabungkan atau kita tambah-tambahkan. 1 dengan 1 itu menghasilkan 2. 1 dengan 1 itu 2. 1 dengan 1, 2. 1 dengan 1, 2. 1 dengan 1, 2. Nah, setelah semua dijumlahkan, kita lihat lagi. Angka terkecil selanjutnya itu 2. Maka di sini kita kesampingkan sini 2. Kita taruh di paling kiri. Lalu kita, setelah itu angka terkecil selanjutnya ada 3. Kita masukkan juga ke sini. Nah, setelah itu kita gabungkan atau jumlahkan seperti tadi. 2 dengan 2, 4. 2 dengan 2, 4. 2 dengan 2, 4. Lalu 3 dengan 2, 5. Kemudian kita lihat lagi. Setelah itu kita mendapatkan angka 4. Kita lihat angka kecil selanjutnya juga 4. Lalu kita taruh aja di sini. Paling kiri 4. Dan kemudian kita taruh juga aja yang sini 6 dengan 7. Nanti hasilnya juga sama aja, jadi kita taruh aja 6 dengan 7. Kan semua sudah ditaruh, tinggal kita jumlahkan lagi. 4 dengan 4 itu 8, 4 dengan 4 8, 4 dengan 5 9, dan 6 dengan 7 13. 8 dengan 8 16, 9 dengan 13 22, dan 16 dengan 22 itu 38. 38 ini sama dengan jumlah seluruh simbol atau karakter yang ada. Jika ini kita jumlahkan, hasilnya juga 38. Setelah kita membuat tree ini, kita tentukan 0 1-nya. Di sini saya menentukan 0-nya itu di kiri dan 1-nya di kanan. Jadi
ke cabang kiri itu 0, kanan itu 1. Lalu sini juga sama, ke sini juga sama 0 1 0 1 0 1 dan seterusnya sampai yang terakhir juga yang kiri 0, yang kanan 1. Lalu di sini dari tree yang sudah kita buat ini kita bisa mendapatkan kode-kodenya atau ini ya, kode dari simbolnya. Nah, di sini saya mendapatkan kode untuk A itu 111, space 110, S000 dan seterusnya. Ini saya dapat dari ini. Kita lihat misal yang A dulu, di A ada di sini. Kita lihat untuk mencapai A itu dari sini kita lihat ada 111. Dia melalui angka 11 dan 1. Maka kodenya adalah 111. Lalu spasi, spasi itu di sini. Dari sini kita lihat 110. Maka dia kodenya 110 dan S itu di sini ini maka dia 0 0 0. Dan seterusnya pun seperti itu sampai titik. Kita coba yang titik. Titik itu di sini 10111 10111, maka dia sama. Kita coba lagi yang E itu di sini 10010 10010 sama. Kemudian kita bisa dari tabel ini, dari kode ini kita bisa transformasikan pesan ini. Sehingga Huffman code-nya seperti ini. Ini didapat dari tinggal kita ubah aja hurufnya, misal S. S itu kita ubah kodenya itu S adalah 000. Kita masukkan sini 000. Kemudian U itu 001. Kemudian D 0100, A 111 dan H 01100. Kemudian spasi itu 110 dan seterusnya sampai titik. Titik itu 10 111. Jadi Huffman code dari sudah 1 bulan saya tidak kampus adalah ini. Lanjut ke soal 5C, menggunakan Shannon Fano Code, transformasikan pesan berikut. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, caranya itu seperti ini. Kita cari dulu simbolnya apa aja dan kita jumlahkan juga seperti tadi. Misal A ada berapa, kita hitung dulu M misal nih. M ada 1, 2, ada 2. Kita taruh M2. Nah, di sini. 27 ini didapat dari totalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Sampai titik kita hitung semua. Maka setelah itu kita urutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil agar lebih mudah. Lalu dari sini kita tentukan yang mana 0, yang mana 1. Di sini saya tentukannya yang 0 itu yang atas, yang 1 itu yang bawah. Nah, cara kita menentukan 0-nya ada berapa dan satunya ada berapa itu kita lihat dari ini. Totalnya ada berapa? Total simbolnya ada berapa? Totalnya itu 27. Kita bagi 2 aja. Jadi sekitar 13 dan 14. Kita lihat di sini, ini ada 5 tambah 4 9, 9 tambah 3 tambah 2 itu 14. Nah, di sini 14 dan sisanya itu 13. Maka sudah kita bagi menjadi 2 bagian itu dengan setengah banding setengahnya. Kita tentukan sini 0, sini 1. Lalu yang ini dari sini ada 14. 14 tinggal kita bagi 2 lagi, tapi dengan urutan seperti ini. 9 jadi 9 banding 5. Lalu kemudian kita bagi 2 lagi seperti itu sehingga kita mendapatkan kode akhirnya. Yang bawah juga sama. Contoh yang ini semuanya 1. Lalu kita bagi 2 lagi, ini ada 7 dan ini ada 6. Nah, pada ininya jika kita mendapatkan yang pertama itu 0 dengan 1, maka yang selanjutnya juga harus 01, 01, 01. Yang ini juga yang atasnya 0, yang bawahnya 1, atasnya 0, bawahnya 1, dan seterusnya seperti itu. Contoh kita yang R ini 1, lalu yang sini 1, ininya 0, 0, dan 1. Maka di hasilnya 11001. Itu kodenya sama semua, didapatnya dari sudah kita menentukan 01-nya semua, tinggal kita buat kodenya. Setelah mendapatkan semua kode tadi, tinggal kita translate aja dari
kata-kata ini, kalimat mohon maaf lahir dan batin, kita ubah menggunakan kode ini. Contoh dari kita kata-kata mohon itu M itu 0111, O itu 1000 atau 1000, H itu 1001, O itu 1000, dan N 010, kemudian spasi 001, dan seterusnya sampai titik. Titik itu 1111. Selanjutnya yang soal 5D, menggunakan tabel Shannon Fano Code di atas, transformasikan pesan berikut. Jadi kita pakai tabel yang tadi, cuma kita buat kalimat motor Honda. Operasinya seperti ini. Kita lihat, motor Honda itu huruf pertamanya M itu di sini 0111, lalu O itu 1000, H 11101, O 1000, dan N 11001, kemudian spasi 001, dan seterusnya sehingga membuat kalimat motor Honda dengan kode ini sampai ke titik, dengan titik itu 1111. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.